Ya, kita bertemu lagi di video ini untuk membahas masih mengenai gelombang datar yang merambat pada medium bukan udara. Berdasarkan video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa besaran J beta diganti menjadi besaran gamma, sehingga bentuk fasor dari persamaan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif menjadi seperti yang terlihat pada slide, di mana J beta kita ganti menjadi gamma, di mana gamma itu sendiri persamaannya adalah seperti ini. Kita ingat lagi bahwa epsilon dikurangi J dikalikan sigma per omega adalah pengganti dari epsilon 0 dan mu adalah pengganti dari mu 0. Di mana besaran gamma ini disebut dengan konstanta propagasi yang dapat dinyatakan dengan besaran alfa ditambah J beta. Mengenai alfa itu sendiri disebut dengan konstanta redaman, di mana konstanta redaman itu adalah bentuk real dari gamma yang dapat kita lihat persamaan untuk mencari alfa dapat kita lihat di slide. Sedangkan beta masih merupakan konstanta fasa, di mana beta dapat kita lihat bentuknya pada slide. Nah, sekarang kita lihat jika kita mengubah J beta untuk persamaan gelombang datar yang merambat pada udara menjadi gamma untuk persamaan gelombang datar yang merambat pada bukan udara, di mana gamma itu adalah alfa plus J beta, maka persamaan gelombang datar dalam bentuk fasor seperti yang kita lihat di slide menjadi EM plus dikalikan E pangkat alfa plus J beta dikalikan Z AX. Nah, sekarang kita lihat lagi, apabila kita uraikan bentuk E pangkatnya akan kita dapatkan persamaan seperti yang kita lihat pada slide. Nah, sekarang bentuk ini adalah persamaan dalam bentuk fasor. Sekarang mari kita lihat, mari kita cari persamaan dari gelombang datar medan listrik dalam bentuk real time dengan menggunakan persamaan yang berwarna putih ini, di mana kita sudah tahu untuk mencari bentuk real time sama dengan harga real dari fasor dikalikan dengan E pangkat J omega T. Sehingga akan didapatkan bahwa persamaan gelombang datar medan listrik yang real time bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan gelombang datar yang bukan di udara. Jika kita bandingkan dengan persamaan gelombang datar yang ada di udara, seperti yang kita lihat persamaan yang berwarna kuning ini, maka bisa kita bandingkan antara yang hijau dan yang kuning ini perbedaannya terletak di bagian yang saya lingkari ini. Nah, sekarang mari kita lihat pengaruh dari E pangkat minus alfa Z terhadap persamaan gelombang datar ini. Kita lihat. Untuk gelombang datar yang di udara, jika kita ingin menggambarkan bentuk gelombangnya, akan kita dapatkan bahwa bentuk gelombangnya itu adalah bentuk kosinusoidal. Sedangkan untuk gelombang datar yang merambat bukan di udara, kalau kita lihat lagi, E pangkat minus alfa Z yang ada di sini merupakan besaran pengali terhadap magnitud, di mana kalau kita lihat, semakin besar Z-nya, maka E pangkat minus alfa Z akan semakin kecil, sehingga akan kita dapatkan bahwa gelombang yang merambat bukan di udara, bentuknya adalah seperti ini, di mana terlihat terjadi redaman. Jadi besarnya E pangkat minus alfa Z merupakan redaman, oleh sebab itu, maka alfa dikatakan sebagai konstanta redaman. Nah, sekarang akan kita lihat, selain gelombang yang merambat bukan di udara mengalami redaman, kita perlu melihat lagi apa perbedaan dari gelombang yang merambat di udara dan yang bukan di udara. Perbedaannya bisa kita lihat dari nilai impedansi intrinsik medium. Untuk gelombang yang merambat di udara, harga impedansi intrinsik udara adalah akar mu 0 dibagi epsilon 0. Sedangkan harga impedansi intrinsik kalau bukan di udara, dengan kita melakukan penggantian substitusi dari mu 0 ke mu dan selanjutnya akan kita dapat bentuk persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, perbedaan yang mendasar adalah
eta 0 adalah bilangan real, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah bilangan kompleks dan diberi notasi dengan eta yang ada topinya, di mana tanda topi di sini, sekali lagi saya ingatkan, artinya adalah bilangan kompleks. Nah, sekarang kita lihat. Jika dia merupakan bilangan kompleks, maka bisa dinyatakan sebagai magnitud dengan sudut theta, di mana magnitud dapat kita lihat rumusnya di sini dan sudutnya adalah setengah dikalikan arcus tangen dari sigma per omega epsilon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau yang kuning ini adalah bilangan real, sedangkan yang ini adalah bilangan kompleks, apa pengaruhnya terhadap medan listrik dan medan magnet? Kita tahu bahwa impedansi intrinsik adalah E dibagi dengan H yang tegak lurus terhadapnya. Dengan kata lain, medan magnet sama dengan medan listrik dibagi dengan eta. Nah, sekarang kita lihat. Jika gelombang merambat bukan di udara, maka eta merupakan bilangan kompleks yang bisa kita gantikan menjadi magnitud dari eta dengan sudut theta, atau enggak bisa kita tuliskan persamaannya berubah menjadi seperti ini. Yang artinya, sekarang kalau kita lihat lagi, besarnya medan magnet berarti berubah menjadi seperti kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah persamaan dalam bentuk fasor, di mana kalau kita lihat besaran E pangkat J saya gabungkan. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk real time dari persamaan medan magnet menjadi seperti ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau bentuknya seperti ini, apa pengaruhnya? Kita lihat. Untuk gelombang yang di udara, H-nya adalah seperti itu. Sedangkan untuk gelombang yang bukan di udara, persamaan medan magnetnya adalah seperti kita lihat di gambar. Perbedaan utamanya adalah, kita ingat lagi, kalau bukan di udara akan mengalami redaman karena ada faktor E pangkat minus alpha Z. Dan selain itu, kita lihat, kalau gelombangnya bukan di udara, maka antara E dan H terjadi perbedaan fasa. Nah, sekarang kita lihat maksudnya perbedaan fasa seperti apa. Nah, kalau di udara, kalau kita memiliki medan magnet, kalau kita memiliki medan listrik seperti yang gambar di atas, maka bentuk dari medan magnetnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat antara E dan H yang ada di udara tidak ada beda fasa, sehingga pada saat medan listriknya maksimum, medan magnetnya juga maksimum. Pada saat medan listriknya 0, medan magnetnya juga 0. Ini yang dinamakan dengan sefasa. Nah, sekarang mari kita lihat untuk persamaan untuk gambar gelombang datar yang bukan di udara. Ini adalah gambar medan listrik, gelombang datar medan listrik yang bukan di udara, dia mengalami redaman. Dan ini adalah gambar gelombang datar medan magnet yang bukan di udara, dia mengalami juga redaman. Dan kalau kita lihat di sini, pada saat E-nya maksimum, H-nya bukan maksimum. Pada saat E-nya 0, H-nya tidak 0. Nah, ini yang namanya tidak sefasa. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa gelombang yang merambat bukan di udara akan mengalami redaman, dan antara medan listrik dan medan magnetnya tidak sefasa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua medium selain udara akan meredam? Jawabannya bisa kita lihat pada video berikutnya. Terima kasih.